Mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Saudara sekalian, pada perkuliahan kali ini kita hendak membahas topik tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai kaidah yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, bahwa konsep kaidah yang fundamental bagi negara atau Stat Fundamental Norm bermula dari teori hierarki norma hukum Kelsen, seorang ahli hukum Jerman, yang mengatakan bahwa norma hukum itu berjenjang, berlapis, dan antar jenjang itu memiliki hierarki, di mana aturan hukum yang lebih rendah bersumberkan kepada aturan hukum yang lebih tinggi, kemudian ke atas sampai pada Grundnorm atau Stat Fundamental Norm. Teori hierarki norma hukum Kelsen ini kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiansky yang mengatakan bahwa hierarki norma hukum memiliki 4 tingkat, yakni norma fondamen negara, norma dasar negara, kemudian di bawahnya aturan dasar negara atau konstitusi negara, hukum formal atau undang-undang formal, kemudian yang paling bawah adalah aturan-aturan pelaksanaannya. Dalam perspektif teori hierarki norma hukum Kelsen dan Nawiansky mengatakan bahwa Stat Fundamental Norm itu sifatnya hipotetik, fiktif, tidak tertulis atau abstrak, dan karenanya dia adalah meta-yuristik. Artinya, Stat Fundamental Norm berada di luar aturan hukum, namun dia mengikat secara hukum dan menjadi rujukan semua aturan hukum. Profesor Notonegoro mengatakan berbeda, bahwa Stat Fundamental Norm bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Dari yang tidak tertulis kemudian menjadi tertulis ketika Stat Fundamental Norm itu dituangkan dalam naskah otentik. Saudara-saudara, para mahasiswa sekalian, kaidah fondamen negara harus memenuhi definisi dan syarat. Secara definisi, dia adalah pokok-pokok pikiran filsafat bangsa yang dijadikan filsafat negara, dibuat dan sebagai pernyataan kehendak para pendiri negara tentang dasar negara, sifatnya terpisah dan lebih tinggi dari hukum dasar atau konstitusi, menentukan keberadaan hukum dasar, dan harus diciptakan oleh hukum dasar dalam pasal-pasalnya. Karena itu, pasal-pasal konstitusi negara bersumberkan dari pemikiran dalam kaidah fondamen negara. Dari segi syarat, kaidah fondamen negara meliputi 2. Pertama, dibuat oleh para pendiri negara, dan syarat kedua, secara substansi memuat dasar negara, yakni dasar tujuan, dasar politik atau kedaulatan negara, dasar ketentuan membuat hukum dasar, dan dasar filsafat atau kerohanian negara. Dalam perspektif teori Profesor Notonegoro, Pancasila pada awalnya merupakan kaidah fondamen negara yang tidak tertulis karena dia adalah sistem nilai dan sistem filsafat bangsa. Kemudian ketika dituangkan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka sifatnya menjadi kaidah fondamen negara yang tertulis karena tertuang dalam dokumen yang otentik. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang mengakar dalam budaya bangsa, menjiwai dan menjadi inspirasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang merupakan pokok-pokok pikiran filsafat bangsa yang oleh para pendiri negara dijadikan sebagai dasar negara. Filsafat bangsa yang kemudian diberi nama Pancasila dan rumusan teks sila-silanya, rumusan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya dibuat oleh para pendiri negara, yakni BPUPKI, dan merupakan kehendak para pendiri negara tersebut untuk menjadikan filsafat bangsa sebagai dasar negara. Dan secara substansi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan dasar negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dasar negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi dasar tujuan negara, dasar politik atau kedaulatan negara, dasar ketentuan membuat hukum dasar atau konstitusi, dan dasar kerohanian atau dasar filsafat negara. Dasar tujuan negara meliputi 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Naskah yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia, pada dasarnya merupakan dasar atau ketentuan untuk membuat hukum dasar atau membuat konstitusi negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya, pada alinea keempat, kalimat yang berbunyi yang berkedaulatan rakyat adalah dasar politik atau dasar kedaulatan negara. Karenanya negara Indonesia berbentuk republik dan berdemokrasi. Adapun yang menjadi dasar kerohanian atau filsafat negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kelima rumusan inilah yang kemudian diberi nama Pancasila, yang merupakan filsafat bangsa dan merupakan nilai-nilai kerohanian dari bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dari materi tersebut, kemudian saudara diminta untuk mengerjakan soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, siapakah pendiri negara Republik Indonesia tahun 1945 dan apa peranannya? Jelaskan. Kemudian kedua, ketetapan MPR nomor 20 MPRS 1966 mengikuti perspektif norma hierarki hukum dari siapa? Jelaskan. Sesuai ketentuan MPR nomor 20 MPRS 1966, kaidah fondamen Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Pancasila disebut pula sebagai kaidah fondamen negara. Apakah itu benar? Jawaban saudara supaya diunggah di http://olp.wp.ac.id atau melalui submenu tes tugas mandiri pada sesi perkuliahan ini. Demikian, terima kasih dan selamat belajar.